Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Nadia Armanda dengan nomor induk mahasiswa 2105135855. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai etika dalam dunia digital. Teman-teman semua sudah pada tahu belum bagaimana cara beretika yang baik dan benar dalam dunia digital? Nah, tentunya kita harus berbahasa sopan dan santun dan juga tidak menyebarkan hoaks serta tidak memberikan komentar-komentar negatif yang dapat menimbulkan kontroversi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari simak video saya berikut ini. Kita harus tahu terlebih dahulu apa sih makna dari etika dan digital. Etika berkaitan dengan sikap dan perilaku atau tata krama, sedangkan digital berkaitan dengan sistem dan perangkatnya. Sehingga dapat kita simpulkan etika digital adalah tata krama dalam memanfaatkan sistem digital untuk berbagai keperluan dan kepentingan. Cyberkreasi dan Deloitte 2020 dalam Kusuma Stuti dan kawan-kawan 2021 merumuskan etika digital sebagai kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan media digital mestinya diarahkan pada suatu niat, sikap, dan perilaku yang etis demi kebaikan bersama, demi meningkatkan kualitas kemanusiaan. Apalagi di Indonesia yang multikultur, maka etika digital sangat relevan dipahami dan dipraktekkan oleh semua warga Indonesia. Menurut SINA 2021, setidaknya ada 4 pilar literasi digital. Yang pertama, digital skills atau kecakapan digital, yang difokuskan kepada pengetahuan dasar mengenai landscape digital, yakni internet dan dunia maya. Yang kedua, ada digital kultur atau budaya digital, yang difokuskan kepada pengetahuan dasar akan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang ketiga ada digital etik atau etika digital yang difokuskan kepada etika berinternet. Kemudian yang keempat ada digital safety atau keamanan digital yang difokuskan kepada pengetahuan dasar mengenai proteksi identitas digital dan data pribadi di platform digital. Nah, apabila keempat pilar literasi digital tersebut kuat tertanam dalam diri setiap pengguna media sosial, maka kemungkinan kehidupan digital kita akan menjadi lebih baik dan lebih beradab lagi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai etika dan etiket berinternet. Menurut Kabertens 2014 dalam Astuti 2021 mendefinisikan etika sebagai sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan etiket yang didefinisikan sebagai tata cara individu berinteraksi dengan individu lain atau dalam masyarakat. Jadi, etiket berlaku jika individu berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, sedangkan etika berlaku meskipun individu tersebut sendirian. Hal lain yang membedakan etika dan etiket ialah bentuknya. Etika pastinya tertulis, misalnya etika jurnalistik, sedangkan etiket tidak tertulis atau konvensi. Nah, etika berinternet yang pertama, jangan menggunakan huruf besar atau kapital. Yang kedua, apabila mengutip dari internet, kutiplah seperlunya saja. Yang ketiga, memperlakukan email sebagai pesan pribadi. Yang keempat, berhati-hati dalam melanjutkan email ke orang lain, dan lain-lain. Kemudian etiket berinternet. Yang pertama, menulis email dengan ejaan yang benar dan kalimat sopan. Tidak menggunakan huruf kapital semua. Yang ketiga, ada membiasakan menulis subjek email untuk mempermudah penerima pesan. Yang keempat, menggunakan BCC atau blind carbon copy bukan CCC atau carbon copy untuk menghindari tersebarnya email milik orang lain. Dan selanjutnya dapat dibaca pada PPT.
Kemudian etika komunikasi. Menurut Mutia dan kawan-kawan, tahun 2019 menjelaskan bahwa etika komunikasi berhubungan erat dalam bahasa. Salah satu indikator pesan yang berkualitas adalah dengan mengedepankan nilai-nilai kesantunan dalam berbahasa. Kesantunan berbahasa adalah hal yang memperlihatkan kesadaran akan martabat seseorang dalam berbahasa baik secara lisan maupun tulisan. Ternyata, desain teks, gambar, dan poster juga bisa memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat, seperti bisa menambah wawasan, mempererat persaudaraan, atau bahkan bisa menimbulkan pertikaian dan juga perpecahan. Yang pertama ada desain teks. Kita harus memperhatikan jenis tulisan yang digunakan, penggunaan ejaan dan tanda baca, ketepatan diksi, cara menyingkat, dan penggunaan simbol. Jangan sampai kita menggunakan simbol-simbol yang memicu kontroversi. Kemudian, teknik penulisan dan juga kesantunan dalam berbahasa. Yang kedua ada desain gambar. Harus memberikan informasi yang bermakna, hindarilah hal-hal yang dapat menimbulkan kontroversi atau adu domba yang bisa disebabkan oleh pengeditannya. Kemudian, jelas kepemilikan gambar dan tidak mengambil milik orang lain. Dan yang terakhir adalah desain poster. Harus relevan dengan kebutuhan, kemudian hindarilah hal-hal yang dapat menimbulkan kontroversi atau adu domba. Kemudian jelas kepemilikan gambarnya dan keterbacaannya. Kemudian sebaiknya berbasis riset dan juga sumber yang jelas. Nah, sekian pembahasan saya mengenai etika dalam dunia digital. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.